فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga patut untuk kita renungi. Di dalamnya terdapat berbagai hikmah dan pelajaran. Kisahnya di dalam sejumlah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja riwayat yang saya akan bacakan ini dari Sahih Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru may yadkhulul jannata rajulun, orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki. Kadang dia berjalan, kadang dia merangkak di atas mukanya, kadang dia disentuh oleh bakaran neraka membuatnya menghantam wajahnya, menghitamkannya, sampai akhirnya dia berhasil melewati neraka. Kemudian dia menoleh ke neraka tersebut, lalu dia berkata, tabarakalladzi najjani minka, maha berkah Allah yang telah menyelamatkan saya dari engkau. Laqad a'tani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberi kepadaku sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia terdahulu maupun manusia belakangan. Jadi ini subhanallah menjelaskan kepada kita dahsyatnya neraka itu. Ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Artinya dia sebenarnya dari sudut nikmat itu yang paling belakang di antara seluruh penduduk surga. Tapi bersamaan dengan itu, selamatnya dia dari neraka, dia anggap bahwa itu adalah pemberian yang tidak diberi kepada siapapun dari seluruh makhluk, dari awalnya hingga akhirnya. Nah, ini patut untuk kita renungi, karena neraka itu, naudzubillah, kengeriannya, dahsyatnya, berbagai siksaan di dalamnya, dari makanan, minuman, belenggunya, rantai-rantainya, malaikat-malaikat yang menyiksa di dalamnya, dan beraneka ragam kengerian. Satu dari penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, dipanaskan trompa untuknya, belum lagi kakinya masuk ke trompa itu, kepalanya sudah mendidih. Itu orang yang berada di lapisan neraka paling atas, paling ringan siksaannya. Nasallallahu alaihi. Karena itu ketika orang ini diselamatkan dari neraka, dia wajar berucap bahwa dia diberi nikmat tidak diberi kepada siapapun dari makhluk yang terdahulu maupun yang datang belakang. Kemudian setelah itu dikatakan faturfa'u lahu syajarah, maka ditampakkan kepadanya sebuah pohon. Begitu kelihatan dari pohon indah ini, maka dia nggak sabar, langsung dia berkata, ay Rabb, adinini min hadhihi syajarah, wahai Rabbku, dekatkanlah saya dari pohon ini, liastadilla bidhilliha wa ashraba bima'iha,
supaya saya bisa berteduh di bawah teduhannya dan minum dari air yang berada di pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ya bani Adam, lalli in a'taitukaha saltani ghairaha." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, barangkali kamu ini kalau saya beri, barangkali kalau aku beri engkau permohonanmu itu, engkau akan minta lagi yang lainnya." Fayaqulu la ya Rabb. Maka anak Adam ini berkata, "Tidak wahai Rabbku." Maka dia pun memasang janji, mengambil suatu kepastian bahwa dia tidak akan meminta lagi kecuali itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya, mengabulkan keinginannya, karena dianggap dia ini tidak mungkin bersabar melihat pohon itu. Siapa yang bersabar melihat keindahan dari pohon sorga? Maka ia pun didekatkan, lalu berteduh dengan teduhannya, minum dari airnya. Tapi setelah itu ditampakkan lagi kepadanya pohon yang kedua, pohon lain, lebih baik dari pohon yang pertama itu, lebih indah. Maka dia tidak mampu bersabar melihat pohon yang kedua ini. Kembali dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkan saya ke pohon itu supaya saya bisa berteduh di bawahnya, meminum dari air pohon itu. Dan saya tidak akan minta lagi yang lain." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan minta yang lain? Ya. Ini sekarang barangkali kalau aku beri lagi kamu permintaanmu yang kedua ini, engkau akan minta lagi yang lain." Maka dia kembali berjanji untuk tidak minta lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, diberi udzur, karena dia tidak mungkin bersabar melihat pohon itu. Maka dia didekatkan dari pohon itu, berteduh dari teduhannya, minum dari airnya, lalu dinampakkan lagi pohon yang ketiga di pintu sorga. Pohon di pintu sorga. Ini pohon lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Maka kembali dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkan saya dari pohon ini supaya saya berteduh di bawah teduhannya, minum dari airnya, dan saya tidak akan minta permintaan yang lain." Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak minta yang lain?" Maka dia berkata, "Bala ya Rabbi, benar wahai Rabbku. Ini yang terakhir, saya tidak akan minta yang lainnya." Iya. Allah Subhanahu wa taala kembali memberi udzur kepadanya, karena dia tidak mungkin bersabar melihat keindahan pohon itu. Maka didekatkanlah dia ke pohon tersebut. Lalu begitu dia dekat, apa yang terjadi? Sudah berada di pohon itu, dia pun mendengar suara penduduk sorga. Sebab sudah berada di pintu sorga, dia dengar suaranya. Lalu dia pun berkata, "Wahai Rabbku, adkhilniha, masukkan saya ke sorga." Ya. Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sebenarnya tidak ada yang menahan permintaanmu, atau tidak ada yang menahan engkau bisa meminta kepadaku. Ya silahkan kamu terus meminta." Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha?" Wahai anak Adam, apakah kamu ridha aku beri dunia dan semisal dengannya? Maka anak Adam ini berkata, "Wahai Rabbku, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin?" Wahai Rabbku, engkau mengolok-olok saya padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Maksudnya ini pemberiannya besar sekali, ini enggak mempermainkan saya atau bagaimana, padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Maka Ibnu Mas'ud tertawa mengisahkan kisah ini. Ibnu Mas'ud berkata kepada teman-temannya, murid-muridnya, "Tidakkah kalian tanya saya kenapa saya tertawa?"
Maka murid-muridnya bertanya, kenapa engkau tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, karena demikianlah Rasulullah SAW juga tertawa ketika menyampaikan kisah ini. Kemudian kami tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kemudian Rasulullah berkata, min dhahki rabbil alamin. Karena Allah tertawa ketika orang ini berkata, ya Allah, engkau mempermainkan saya padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak mempermainkanmu, walakinni ala ma asya'u qadir. Tetapi aku maha mampu terhadap apa yang aku kehendaki. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ini satu riwayat tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain semisal dengannya. Ada riwayat yang menunjukkan dia diberi dunia dan seisinya. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa dia diberi apa yang dia inginkan, disuruh berangan-angan. Maka diangan-angankan apa yang terlintas di benaknya. Maka Allah berfirman lagi kepadanya, terus kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya apa yang dia angan-angankan dan semisal dengannya. Di sebagian riwayat itu diberi dari apa yang dia angan-angankan dan 10 yang semisal dengannya. Iya. Ini kisah yang menakjubkan, subhanallah. Dan kita berada di penghujung 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Harusnya ada hal yang menggerakkan hati kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengampunannya. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kalau kemarin kita berbicara tentang taubat, di hari ini seorang itu dengan mengingat surga dan keindahannya dan mengingat neraka dan dahsyatnya, maka harusnya itu adalah hardikan, motivasi, pemicu yang membuatnya terus bersemangat, bergerak untuk menyambut berbagai kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Tidak ada yang tahu dari umur kita kapan berakhirnya. Dan juga tidak ada yang tahu apakah kita bisa melanjutkan bulan Ramadan hingga akhir atau telah sampai ketentuan Allah kepada kita. Maka harus ada persiapan untuk hal tersebut. Dan harus ada semangat memohon dan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah ini terdapat penjelasan dahsyatnya neraka, dan di dalam kisah ini terdapat penjelasan indahnya surga dan betapa nikmat kenikmatan di dalam surga itu. Kata Nabi SAW, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar biqalbi bashar. Di dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang ada permisalannya saja, itu sama dalam sudut nama. Ini sana pohon, di dunia pohon. Sama di dalam nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Bayangkan ini orang melihat satu pohon, tadinya dia sudah berjanji kepada Allah, dan janji kepada Allah itu besar sekali. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak bisa tahan melihat keindahan surga sampai dia mohon lagi kepada Allah supaya dia dekatkan kepada pohon berikutnya sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan di dalam hadits ini juga, dalam kisah yang kita sebutkan tadi, terdapat bahwa orang yang bertauhid itu keutamanya sangat besar. Ya, sepanjang seorang itu benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, benar dia beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, walaupun dia orang yang sangat banyak dosanya, orang yang paling berdosa seperti orang yang dalam kisah ini,
Sebab dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Bisa dibayangkan berapa lama dia di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi karena ada keimanan, syah keislamannya, maka itu mengharuskan dia untuk masuk ke dalam sorga. Walaupun masuknya ke dalam sorga di akhir, karena harus melewati dari pembersihan dosa-dosa dia yang dia lakukan di dunia. Dan itu dari keutamaan tauhid. Karena itu tidak ada gunanya amalan. Seorang melakukan sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia berbuat kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus diluruskan ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan itulah harta kita yang termahal. Itu pokok kebahagiaan kita. Harus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencatat untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, menggolongkan kita semua dari penduduk surganya. Dan ini kita menjelang buka puasa, kita berharap termasuk orang-orang yang dibebaskan leher-lehernya dari api neraka di waktu berbuka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan selalu memberikan kepada kita semangat di atas kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.